Berdasarkan laporan Komisi untuk 8 orang hilang dan korban tindak kekerasan Kontras per Selasa 9 Agustus 2025, ada 44 orang dilaporkan hilang saat demonstrasi akhir Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 40 orang berhasil ditemukan dan 4 orang masih dinyatakan hilang. 4 orang yang masih belum diketahui keberadaannya adalah Reno Syah Putradewo, lokasi terakhir di Brimob Kuitang; Muhammad Farhan Hamid, lokasi terakhir di Brimob Kuitang; Eko Purnomo, lokasi terakhir di Salemba; Bima Permana Putra, lokasi terakhir di Glodok. Sejumlah aktivis, pegiat media sosial, dan mahasiswa ditangkap buntut dari gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia 25 Agustus 2025. Bahkan sebagian besar dilaporkan hilang. Saat ini saya berada di kantor Kontras. Saya akan menemui koordinator Kontras, yaitu Dimas Bagus Arya. Lantas seperti apa kronologi dari penangkapan mereka? Ikuti penelusuran saya. Bicara melawan lupa, ini masih terngiang dengan jelas. Rangkaian aksi demonstrasi dari tanggal 25 Agustus dan hingga saat ini informasi yang terus berkembang begitu. Aksi unjuk rasa yang kemarin ini sempat menewaskan 10 nyawa. Nah, ini tanggapan dari Mas Dimas ataupun tanggapan dari Kontras ini seperti apa? Aksi unjuk rasa yang lagi-lagi menelan korban jiwa. Iya, kami melihat ini sebagai sebuah fenomena police brutalism ya, atau brutalitas aparat gitu ya, terutama dalam konteks pengendalian massa dalam situasi penyampaian pendapat di muka umum. Ya. Ini situasi yang bukan pertama kali terjadi, ini berulang kali, yang di dalamnya juga banyak sekali represivitas, perilaku-perilaku eksesif dari kepolisian yang pada akhirnya paling puncaknya adalah korban nyawa gitu. Ya. Tapi juga kemudian ada banyak sekali korban-korban yang mengalami luka, mengalami trauma gitu ya, yang itu disebabkan oleh cara atau pola penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Nah, kami membaca ini sebagai sebuah pola yang tidak pernah ada proses evaluasi menyeluruhnya. Di kepolisian sendiri kan memang mereka punya sebuah aturan internal yang bisa mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang eksesif atau berlebihan. Tapi di beberapa temuan-temuan yang kami coba monitor gitu ya di lapangan ketika terjadi aksi-aksi massa yang masif, polisi kerap kali kemudian tidak menggunakan panduan itu untuk melakukan proses-proses pengendalian massa, sehingga ada proses-proses misalnya penembakan gas air mata yang berlebihan. Kan kemarin di tanggal 25 sampai 31 Agustus ada beberapa tembakan gas air mata yang juga disasar ke arah perkampungan pemukiman yang padat gitu ya. Jadi memang ada banyak sekali tindakan-tindakan yang di luar dari batas-batas yang ditentukan di Perkap ini. Tapi kita lihat nggak pernah ada evaluasi di situ. Polisi lebih sibuk kemudian untuk mencari kambing hitam. Siapa yang kemudian diduga melakukan dalang dari kerusuhan, penghasutan, dan lain sebagainya, alih-alih kemudian melakukan pembenahan internal. Untuk demo tanggal 25 Agustus, ini kira-kira kalau misalkan data dari Kontras, ada berapa banyak orang sih yang sudah ditangkap? Iya, data kami yang kami himpun dari tanggal 25 Agustus sampai 4 September gitu ya, kami mencatat ada 2.802 orang yang ditangkap. 2.000 lebih, kan ada banyak titik aksi yang terjadi gitu ya, tanggal 25 sampai 31. Kemarin saya coba lihat sekilas gitu ya, ada kurang lebih 25 sampai 30 titik aksi yang terjadi sepanjang pekan 25 sampai 31 Agustus. Tapi kemudian ada versi lainnya yang disampaikan oleh kepolisian. Kalau dalam versi kepolisian yang disampaikan oleh Divisi Humas Polri gitu ya, mereka menyampaikan bahwa ada 3.915 orang yang ditangkap. Mereka ditangkap di 15 Polda di 15 daerah gitu ya. Jadi ada banyak sekali gitu ya masyarakat-masyarakat yang mengikuti protes secara damai itu kemudian ditangkap.
kemudian dibawa ke kepolisian, atau bahasa mereka adalah diamankan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diksi atau terminologi pengamanan ini tidak pernah ada, Mbak. Ya. Tapi ini adalah, kalau mengacu pada keterangan polisi, ini adalah wewenang subjektif mereka atau diskresi mereka. Tapi ini adalah langkah yang berbahaya. Kenapa begitu? Karena pengamanan itu dilakukan berdasarkan situasi kedaruratan yang sifatnya mendesak. Ya. Tapi kalau kita lihat aksi yang terjadi gitu ya, seenggaknya teman-teman yang melakukan demonstrasi itu tertib sampai jam 6 sore gitu ya. Bahkan kemudian sebenarnya kan tingkat eskalasinya meningkat gara-gara ada solidaritas kemarahan masyarakat terhadap brutalitas aparat yang kemudian menewaskan seorang pengendara ojol. Kalau data dari Kontras 2000-an, sementara data dari polisi itu hampir 4.000. Yang menarik adalah sebagian besar itu justru ada anak-anak di bawah umur. Dan ada juga aktivis, pegiat media sosial. Lantas kenapa mereka ini justru ditahan? Jadi ada banyak sekali korban penangkapan itu dari anak di bawah umur, rata-rata mereka merupakan anak SMA, STM gitu ya. Seharusnya tidak boleh ditangkap gitu ya, tapi mungkin dihimbau untuk kedepannya tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau misalnya mereka terbukti melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pidana gitu ya. Nah, di luar itu juga ada teman-teman fenomena penangkapan influencer, pegiat media sosial, aktivis juga gitu ya. Yang menurut kami ini adalah sebuah operasi kambing hitam. Karena alih-alih kemudian polisi fokus dalam mengidentifikasi pelaku-pelaku lapangan yang melakukan pengrusakan fasilitas umum, fasilitas negara, tapi hari ini polisi sibuk untuk witch hunting, mengkambing hitamkan gitu ya orang-orang yang dianggap melakukan provokasi melalui konten media sosial. Dan ini sebuah hal yang menurut kami sangat berbahaya untuk iklim kebebasan berekspresi. Karena lagi-lagi kemarahan publik terhadap situasi bernegara hari ini, terhadap perilaku-perilaku pongah dari pejabat-pejabat publik, dan juga kepada kebijakan-kebijakan negara yang tidak tepat sasaran, itu valid. Jumlah lebih daripada 5.000 ya Pak ya. Itu sudah ada 4.800-an sekian yang dikembalikan ke rumahnya masing-masing, tapi di antara semua mereka yang kemudian ditangkap dan ditahan, itu sudah dihimpun bukti-bukti bahwa 583 orang di seluruh Indonesia itu akan diambil satu langkah hukum yang kemungkinan akan diteruskan ke pengadilan. Tapi selain orang-orang yang masih ditahan, ini dikabarkan ada juga orang-orang yang hilang. Data dari Kontras, sudah berapa banyak orang yang hilang? Ya, semenjak tanggal 31 Agustus 2025, Kontras membuka posko aduan orang hilang gitu ya. Semenjak posko ini dibentuk gitu ya, kami sudah menghimpun aduan sebanyak 44. Hilang begitu ya? Hilang, ya, dan tidak bisa ditemukan gitu, dan juga tidak bisa dihubungi gitu ya. Dan sampai update-nya sampai tanggal 9 September ini sudah ada 40 orang yang sudah berhasil diidentifikasi keberadaannya. 40 orang, berarti tinggal 4 lagi ya? Tinggal 4 lagi, sementara 40 orang sisanya sudah teridentifikasi di beberapa kantor-kantor kepolisian. Ada di Polda Metro Jaya, ada di Polres Jakarta Utara, ada di Polres Jakarta Pusat gitu ya, dengan kondisi yang variatif. Beberapa sudah dibebaskan, beberapa lagi masih ditahan, beberapa lagi masih mengalami mendapat proses pemeriksaan, dan juga kondisi-kondisi yang juga beragam. Ada beberapa orang-orang yang dilaporkan sudah teridentifikasi, itu mereka kondisi fisiknya sudah penuh dengan luka lebam. Ini menarik, pada saat polisi menahan entah itu aktivis ataupun pegiat media sosial ataupun mahasiswa yang ikut berunjuk rasa, apakah mereka bisa ditindak secara kekerasan, menganiaya dalam tanda kutip mereka yang ditahan dan yang sedang diperiksa sama polisi? Ya, sekali lagi tidak pernah ada dalam peraturan baik itu internal kepolisian maupun dalam undang-undang soal kepolisian gitu ya, tindakan brutalitas atau eksesif atau tindakan fisik yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Menurut kami ini justru semakin mengindikasikan bahwa memang ada praktek kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap massa aksi, baik massa aksi yang ditangkap di lapangan maupun massa aksi yang kemudian diperiksa di kantor kepolisian. Dan fenomena ini berulang. Untuk penegakan hukum, kerap kali memang kepolisian menggunakan cara-cara kekerasan atau mengintimidasi pelaku atau terduga pelaku gitu ya, untuk kemudian menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di bawah tekanan.
bukan cuma penganiayaan gradasinya, tapi juga masuk dalam tindakan penyiksaan. Demonstran tidak boleh dikriminalisasi kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya, untuk berbuat yang berbahaya, yang membahayakan orang lain. Saat jam 1 pagi di 31 Agustus itu, temen gue nyapa, "Lo di mana, Yor?" Gue kebangun, gue bilang gue di rumah. Kenapa? Udah mendingan ikut gue aja, kita lihat huru hara gitu kan. Emang masih ada apa huru hara jam segini? Ini kan udah pagi. Jalan lagi, lanjutlah kita ke Kokas. Nyampe depan Kokas, apa ya, lagi ada apa ya gitu kan. Oh ini rumahnya Eko Patrio nih, mau kita jarah. Gue bilang lagi ke temen gue, udahlah cabut aja yuk. Cari yang jelas-jelas aja, jangan yang rusuh-rusuh kayak gini gitu kan. Ya udah kita ke DPR aja, kata temen gue. Lanjutlah kita ke DPR. Gue turun dari motor ngeliat, wah sepi ya, nggak ada siapa-siapa, dikit banget orang. Jalan-jalan ke depan, tiba-tiba gue ngeliat di depan gue kok ada barikade, ada mobil water cannon dan barikade polisi yang panjang lebar nutupnya satu jalan gitu. Gue berdiri depan situ ngeliatin, tiba-tiba gue disemprot sama water cannon. Gak lama setelah itu ditembakin gas air mata, dar. Karena ditembakin, gue lari ke belakang, temen gue yang naik motor lari ke depan. Gue ngeliat temen gue lari ke depan, gue ikut juga ke depan. Habis itu si polisi-polisinya ini ngeliat gue lagi, "Woi lu mau jadi jagoan lu ya? Sini bang, maju lo bang, 5 langkah ke depan," gitu. Gue maju nih 5 langkah ke depan, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu langkah gue ke-5, itu polisi yang dari sini langsung nyerbu gue, narik gue, mukulin gue, sampai gue nggak sadar. Gue nggak tahu gue ditendang matanya gue dipukul, kepala gue diapain, dipukulin pakai tongkat polisi, gue nggak ngerti. Gue benar-benar ngerasa siksa neraka di negara gue sendiri. Luka-lukanya bisa gue tunjukin. Pertama mungkin udah nggak kelihatan ya, ini di mata gue nih masih ada bonyoknya. Kalau misalkan gue buka jaket gue, di tangan banyak nih. Ini sih udah pulih ya, sama ini juga. Ini udah rada-rada pulih. Ini, ya, ini udah mendingan. Yang kami amankan adalah perusuh, bukan pendemo.